Bab 2971-2980. Istana Yang Yun telah sunyi selama jutaan tahun. Kamu mungkin tidak punya cara untuk hidup. Ada platform batu suci yang tersembunyi di istana ini. Teras batu suci dapat mencapai luar secara langsung, tetapi apakah Anda dapat menemukannya tergantung pada diri Anda sendiri. Manusia bayangan virtual mencibir dan berkata, saya melihat bahwa Anda bahkan tidak memiliki Tuhan yang agung. Sulit menemukan Anda, jalan batu suci di depan platform batu suci. Ini juga merupakan kesempatan besar. Jika kamu bisa mendapatkannya, kejahatan masuk tanpa izin ke istana Yang Yun bisa menjadi bakat baikmu. Biarkan kamu hidup. Kata-kata manusia bayangan virtual jatuh, dan di antara kerumunan, Zuling berteriak, apa itu platform batu suci dan jalan batu suci? Kami tidak tahu bagaimana menemukannya. Setidaknya, kita harus memberikan beberapa informasi. Pesan, manusia bayangan virtual mencibir dan berkata, aku berharap kamu mati. Apakah aku akan memberimu pesan? Arai kuno ini sudah ada sejak lama. Sekarang sudah diaktifkan. Setelah kata-kata ini, sisa jiwaku akan menghilang. Adapun hidup dan matimu, apa hubungannya denganku? Mendengar ini, ratusan orang di bawah semuanya marah. Sangat sulit untuk menerima diejek oleh orang mati. Cepat. Jika saya ingat dengan benar, susunan kuno ini akan menjadi semakin kuat saat dibuka. Istana Yang Yun pernah menjadi tempat di mana puluhan ribu makhluk surgawi dimakamkan. Kamu mungkin akan mati lebih banyak lagi di sini. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak dapat menemukannya sendiri, itu akan membuktikan bahwa kamu pantas mati, dan aku ingin kamu mati. Pria bayangan virtual itu tersenyum muram dan kata-katanya jatuh. Mu Yun berhenti total saat ini. Sekarang, hampir tidak mungkin untuk menerobos masuk. Arai kuno dengan puluhan juta pola arai, kecuali itu adalah master arai dewa tertinggi yang membuat gerakannya sendiri. Bahkan jika dia memadatkan 2 juta pola susunan, dia menghadapi susunan kuno. Sama seperti anak yang mengoceh, menghadapi pria yang kuat. Tidak ada jalan keluar. Dalam hal ini, hanya ada satu cara. Jalan batu suci, teras batu suci. Temukan jalan batu suci dan panjat platform batu suci sebelum Anda pergi. Mu Yun berbalik dengan hati-hati saat ini. Saat ini, sosok muncul saat ini. Mata Mu Yun tenang. Di kota kuno, banyak tokoh juga menjadi tidak sabar dan gelisah satu persatu. Kamu benar. Mereka tidak bisa pergi sekarang, dan Mu Yun tidak bisa pergi sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Semua orang memikirkan masalah ini. Saat ini, Zuling dan Fu Hang juga bertemu. Mu Yun tidak menemukannya, tapi dia menemui masalah ini. Sial. Zuling meneriakkan omelan rendah saat ini, cukup marah. Menurutku itu bukan hal yang buruk. Saat ini, Fu Hang tersenyum, kita mungkin tidak dapat menemukan jalan batu suci dan platform batu suci. Tapi Mu Yun ada di sini. Kita tidak bisa pergi sekarang, dan Mu Yun tidak bisa pergi sekarang. Begitu dia mengatakan ini, mata Zuling berbinar. Tidak sulit mengumpulkan ratusan orang di sini dengan bantuan Anda dan saya. Kalau begitu, jika Mu Yun tidak muncul, kita akan menemukannya. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Zuling mengangguk. Tiba-tiba, beberapa sosok berkumpul saat ini. Zuling dan Fu Hang menyelesaikan diskusi mereka. Saat ini, mereka mengambang di udara di sini. Semuanya, diamlah untuk saat ini. Saat ini, Fu Hang berkata, saya Fu Hang dari rumah Danti. Saya yakin banyak orang telah melihat saya. Saat Fu Hang berbicara, banyak orang yang diam. Pria ini adalah yang tertinggi di surga. Dia terkenal di rumah Danti. Semua orang terjebak di sini sekarang. Yang lebih penting adalah persatuan. Saya berdiskusi dengan mausolem leluhur Pavilion Senjian, dan kami bekerja sama untuk menemukan jalan batu suci dan platform batu suci yang dikatakan pria itu. Aku berjanji bahwa begitu salah satu dari kita dapat pergi dari sini, selama kita memberitahu keluarga kita masing-masing untuk menemukan master susunan yang kuat dan memecahkan susunan di sini, semua orang akan aman dan sehat. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Mendengar ini, semua orang bertanya-tanya. Satu hal lagi yang harus dilakukan. Apa masalahnya? Mu Yun, di sini juga. Mu Yun. Apakah bumi mengguncang awan gembala yang menggerakkan domain rasa hormat bumi? Putra ini telah mencapai keadaan mendiang kaisar surga. Kekuatannya tidak biasa. Kamu juga tahu apa maksud putra ini. Fu Hang berkata dengan senyum ringan,
jika kita bisa membunuh anak ini, kita akan berada di wilayah surga. Bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa dan meninggalkan wilayah surga Yin Yang, beberapa orang bersedia bertukar surga dan harta bumi untuk kepala Muyun. Jadi kupikir kita bisa membunuh Muyun dulu dan kemudian menemukan jalan di kota kuno ini. Begitu ucapan ini keluar, mata banyak orang berbinar di kerumunan. Muyun hari ini, bagi mereka, bukanlah manusia, melainkan harta karun. Harta karun yang bisa menyelamatkan mereka dari kerja keras ratusan ribu tahun. Semuanya, waktunya mendesak. Kurasa jika kalian cepat, mungkin kita bisa menyelesaikannya lebih awal. Apalagi, mungkin dalam proses mencari Muyun. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang langsung mengangguk. Mata Muyun acuh tak acuh saat melihat pemandangan ini. Fu Hang dan Zuling sangat ingin membunuhnya. Mereka ingin menjadi gila. Sekarang aku mati. Hal pertama yang saya pikirkan adalah membunuhnya terlebih dahulu. Orang-orang ini benar-benar gila saat ini. Dalam benak saya berpikir bahwa jika saya membunuhnya, saya bisa mendapatkan artefak tertinggi, pil dewa tertinggi, dan formula dewa tertinggi dari tingkat produk dewa. Melihat adegan ini, wajah Muyun menjadi dingin dan sosoknya mengalami kemunduran. Kota kuno 100 mil ini mencakup area yang sangat luas. Butuh beberapa waktu bagi orang-orang ini untuk menemukannya. Dan kali ini, Muyun secara alami tidak sabar untuk mati. Ketika sampai di kedalaman, Muyun memasuki sebuah kuil kuno. Ujung jari dan pola larik mengalir saat ini. Susunan sapi kura-kura ular dewa. Arai dimulai saat ini. Garis aliran arai Tao. Dalam barisan besar, bernapaslah dengan mantap, seperti angin sepoi-sepoi. 3 binatang buas, ular beludak, kura-kura raksasa, dan ternak liar, berkumpul dan siap kapan saja. Pada saat yang sama, Muyun melepaskan tubuh boneka kaisar. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa itu setara dengan puncak dari 4 penguasa langit yang berdiri. Dan lebih dari itu, setelah persiapan ini, mata Muyun menjadi dingin dan membunuh dan memadat saat ini. Bunuh aku, itu untuk melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Mata Muyun dingin dan melihat keluar aula. Muyun, dan tiba-tiba, pada saat ini, tangisan terdengar pada saat ini. Susunan ular, kura-kura, dan lembu dewa itu sendiri memiliki nafas menyihir orang. Itu kamu. Muyun tampak waspada saat melihat seseorang datang. Aku tahu kamu sudah siap. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Pengunjung berpakaian biru, dengan tubuh panjang dan nafas yang kuat. Ini memberi orang perasaan bahwa dia juga sangat kuat. Itu adalah Jiang Gaoming dari Sekte Taiyin. Muyun tidak mengenal orang ini. Baru saja bertemu di pintu masuk sebelum memasuki area terlarang. Mampu mendekatiku secara diam-diam, tampaknya Master Surga dari semua pihak memiliki banyak keterampilan. Muyun masih berhati-hati saat ini. Katakan padaku, apa yang bisa kulakukan untukmu? Mendengar ini, Jiang Gaoming berdiri beberapa langkah dari Muyun dan berkata, Zuling dan Fu Hang akan membunuhmu. Song Tao dari Sekte Taiyin diberkati oleh Ming Yixuan. Ming Yixuan ingin menjadi pendamping Tao dengan Bi Qingyu, yang juga merupakan gagasan dari keluarga Ming. Jadi Ming Yixuan ingin membunuhmu. Sekarang, Song Tao juga menunjukkan sikapnya dan mendengarkan perintah Ming Yixuan. Namun, sikapnya tidak mewakili sikap agama Taiyin. Kata-kata Jiang Gaoming jatuh dan menatap Muyun. Petik 2. Jiang Gaoming berkata dengan serius, saya telah menerima bantuan dari Tuan Bi Qingyu, jadi saya tidak akan melihatmu mati. Mendengar ini, Muyun berkata sambil tersenyum, kalau begitu, pergi dari sini. Kata-kata Muyun jatuh, dan Jiang Gaoming tertegun. Jika kamu pergi, kamu akan membantuku. Jiang Gaoming hanya ingin berbicara saat ini, tetapi Muyun berkata lagi, atau kamu membantuku membunuh Fu Hang dan Zuling. Jiang Gaoming menatap Muyun dan matanya tertegun. Bunuh mereka berdua dan aku akan aman. Mendengar ini, wajah Jiang Gaoming bergetar. Aku tidak bisa membunuh mereka, tapi aku bisa menghentikannya. Jiang Gaoming berkata dengan sangat serius. Mendengar ini, mata Muyun berbinar. Apakah dia mempercayai Jiang Gaoming? Percayalah padaku, orang ini dari Sekte Taiyin. Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Bagus. Setelah berpikir sejenak, Muyun berkata, kalau begitu, sekarang mereka berkumpul untuk membunuhku dulu, lalu temukan jalan batu suci, tunjukkan platform batu suci dan pergi dari sini. Kalau begitu, aku akan melakukannya dulu.
Kelompok orang ini juga tampaknya selaras satu sama lain dan membunuh para pemimpin. Orang-orang itu tidak berani melakukan kesalahan. Aku bisa membawa mereka dan pergi dari sini saat itu. Tapi Fu Hang dan Zuling satu tingkat lebih baik dari Zhu Yuan. Kurasa mereka bukan saingan. Jika Anda dapat membantu saya menghentikan satu dan yang lain, saya akan menghadapinya sendiri. Mendengar ini, Jiang Gaoming menatap Mu Yun dengan mata berbinar. Orang ini telah memperhitungkan segalanya. Tidak heran Mu Yun dapat membunuh jauh-jauh dari domain Dizun ke domain Tianzun, dan mencapai tahap selanjutnya dari Tianzun dalam waktu sesingkat itu. Orang ini sepertinya melakukan sesuatu tanpa kepala dan berlari lurus. Namun nyatanya, hati sudah merencanakan dan menentukan. Berapa banyak orang yang ada di sekitarmu? Mu Yun bertanya lagi. Sekitar 100 orang. Yah, biarkan mereka menunggu perintah. Mu Yun berkata lagi, jangan khawatir, biarkan mereka melibatkan orang-orang itu. Adapun orang-orang Fu Hang dan Zuling, saya akan memimpin untuk menyelesaikan orang-orang mereka dan membunuh mereka sehingga mereka tidak berani melawan. Masa itu, tanpa Fu Hang dan Zuling, lebih memikirkan cara pergi dari sini daripada membunuhku. Jiang Gaoming mengangguk. Kalau begitu, lakukanlah. Jiang Gaoming melengkungkan tangannya dan berbalik. Mu Yun menatap punggung Jiang Gaoming dan matanya berbinar. Kamu sebaiknya, jangan berbohong padaku. Sebuah kata jatuh, dan sosok Mu Yun melintas dengan cepat dan meninggalkan aula. Pada saat yang sama, ratusan orang yang terperangkap di kota kuno tersebar saat ini, mencari karpet di aula untuk menemukan Mu Yun. Kelompok orang pertama adalah murid Paviliun Senjian dan Rumah Besar Dandi. Saat ini, dua sosok memasuki aula. Kakak bela diri Fu Hang berusaha keras untuk membunuh Mu Yun. Apakah kamu benar-benar membunuh Mu Yun? Akankah kedua orang dewasa dan Dizi itu benar-benar memberi kita hadiah yang kaya? Seorang murid dari mendiang kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Mengapa kamu begitu khawatir? Orang lain berkata, pokoknya, kakak laki-laki Fu Hang yang memegangnya. Dan, tahukah Anda, kakak laki-laki Fu Hang juga diperintahkan oleh kakak laki-laki Su Yue. Elder Brother Su Yue adalah kesempurnaan surga yang agung. Diperkirakan kali ini, dia akan dapat mencapai keadaan Tuhan yang tak terkalahkan. Begitu kakak laki-laki Su Yue tiba di dewa, dia tidak akan lagi menjadi orang yang dapat dibuang di rumah Dandi. Para pemimpin tingkat tinggi dari rumah itu akan memperhatikannya. Pada saat itu, Dong Fang Suo dan Su Yuan, dua kaisar dan, tidak dapat mengingkari janji mereka. Bahkan jika kamu ingin membunuh orang, kamu harus melihat apakah ada kesempatan seperti itu. Pria lain mengangguk saat ini. Tuhan, dia takut dia tidak punya kesempatan. Sebuah suara terdengar pada saat ini. Sosok Mu Yun muncul saat ini. Kilatan mata, sentuhan pembunuhan, muncul saat ini. Kedua pria itu melihat Mu Yun dan wajah mereka sangat berubah. Sial, salah satunya, segera bunuh. Hanya saja ini adalah tahap selanjutnya dari Tianzun, tapi sekarang Mu Yun mendekati level puncak Tianzun. Sebuah pukulan keluar, guntur bergemuruh meraung. Dong, seluruh kuil kuno benar-benar retak saat ini. Salah satu dari mereka meninggal secara mengenaskan sekaligus. Pada saat yang sama, pria lain membunuh Mu Yun dengan pedang. Keluar, Mu Yun berbisik dan meraung. Huang Lei meledak saat ini. Boom, raungan lain terdengar saat ini. Dua sosok berubah menjadi tubuh. Di sana, pada saat ini, tangisan terdengar. Jelas seseorang telah mendengar suara itu dan bergegas ke sisi ini. Pada saat ini, Mu Yun mencibir dan berbalik dan pergi. Mengejar, perintah diberikan saat ini. Itu Zuling. Dipimpin oleh Zuling, dia mengejar Mu Yun dengan sangat cepat. Di saat yang sama, Fu Hang juga mengejar mereka bersama orang banyak. Keduanya adalah yang pertama, dan yang dari pihak lain juga dikepung. Saat ini, ratusan orang berkumpul. Mu Yun bergegas ke aula kuno dan menghilang. Mati. Pada saat ini, Zuling melangkah keluar satu langkah, meninju udara dan langsung memukulnya. Bang! Ledakan yang dalam terdengar saat ini. Mata semua orang lemah. Puncak surgawi. Keadaan tertinggi mausolem leluhur telah mencapai titik ekstrim. Mungkin dengan sedikit langkah, Anda akan melangkah dan mencapai puncak surga. Saat ini, aula utama benar-benar retak di bawah kepalan tangan Zuling. Sesosok muncul di aula. Sosok itu, pada saat ini, berdiri dengan bangga, memegang pedang panjang dan tampak acuh tak acuh. Yang akan datang, sebuah kata jatuh,
dan sosok itu menginjak bumi dan berlari keluar. Ledakan, bumi retak. Tiba-tiba, simbol arai menyebar saat ini. Itu seperti rantai besi yang menyebar di bumi, yang sepenuhnya mengunci seluruh bumi. Dalam sekejap, arai besar muncul. Ular ganas, kura-kura raksasa, dan sapi liar muncul di samping Muyun. Pada saat ini, ratusan orang berhati-hati. Zuling dan Fu Hang berdiri di kehampaan dan menatap Muyun. Nak, aku tidak menyangka kamu tidak akan menyerah pada saat ini. Susunan lanjutan dapat membantu Anda menunda momen paling banyak. Kami memiliki ratusan orang di sini. Bisakah Anda menolaknya? Bahkan Tuhan yang sempurna pun harus mati dengan kebencian. Mendengar ini, Muyun berdiri di udara dan mencibir. Zuling, mengapa mengunci semua orang bersamamu? Muyun berkata sambil tersenyum, orang-orang ini tidak takut mati. Kemarilah. Pokoknya, hanya satu orang yang akhirnya bisa membunuh Muyun. Hanya satu orang yang bisa mendapatkan harta yang dijanjikan oleh para dewa. Aku mengerti siapa yang tidak takut mati. Begitu ucapan ini keluar, orang-orang yang semula ingin mencoba agak lambat. Muyun benar, bunuh dia, dan hanya satu dari mereka yang akan diuntungkan. Entah Zuling atau Fu Hang, dan orang-orang ini, mungkin mereka akan dibunuh. Mendengar kata-kata Muyun, Fu menggantung mencibir, kamu akan kurang demagog di sini. Tidak banyak harta, yang tidak cukup untuk dibagikan semua orang, tetapi jika aku mendapatkan Fu Hang, setidaknya aku akan mengubahnya menjadi cairan roh tertinggi sesuai dengan seberapa banyak kita berkontribusi. Muyun, kamu akan mati hari ini. Mendengar ini, Muyun tidak khawatir dan melanjutkan, hadirin sekalian, hari ini, saya hanya membunuh Fu Hang dan Zuling. Jika ada orang lain yang memukul saya akan membunuh siapapun. Jika aku tidak bertarung, aku tidak akan menghadapinya. Pada saat yang sama, aku bertarung dengan dua orang ini. Jika aku menang, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Lagi pula, aku tidak ingin mati di sini. Jika kalian berdua kalah, aku bisa melihat apakah kalian bisa. Begitu ucapan ini keluar, semua orang juga mengerti arti dari Muyun. Mereka tidak ikut campur. Jika mereka masuk, mereka tidak bisa sendirian. Begitu komentar ini keluar, beberapa seniman bela diri di tahap awal dan tengah Tianzun mundur satu demi satu. Lagi pula, Muyun sudah berada di tahap selanjutnya dari Tianzun. Mereka hanya mati ketika mereka bergerak. Apalagi mereka tidak ingin terlibat dalam perang antara kedua belah pihak, hanya ingin pergi dari sini secepatnya. Awalnya datang ke sini untuk mencari peluang. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kesempatan itu tidak ditemukan. Sebaliknya, itu menjerumuskan saya ke dalam situasi putus asa. Tempat yang rusak ini sangat berbahaya. Saat ini masih ada 100 atau 200 orang berdiri di lapangan. Sebagian besar dari 100 atau 200 orang mengikuti Fu Hang dan Zuling. Sebagian kecil dari mereka tidak pernah melupakan Muyun. Sepertinya pilihanmu telah dibuat. Kalau begitu, 8 pedang gurun di tangan Muyun bermekaran dengan cahaya redup. Dia berkata, Jiang Gaoming, saatnya menunjukkan ketulusanmu. Sebuah kata jatuh. Angka muncul saat ini. Orang pertama adalah Jiang Gaoming dari Sekte Taiyin. Saat Jiang Gaoming muncul, semua orang tercengang. Zuling dan Fu Hang mengerutkan kening dalam-dalam. Jiang Gaoming, apa maksudmu? Fu Hang tidak senang saat ini. Muyun adalah suami dari Komandan Bi Qingyu. Aku telah menerima bantuan dari Komandan Bi dan tidak bisa melihatmu membunuhnya. Hari ini, bahkan jika itu untuk membayar Komandan Bi Qingyu. Jiang Gaoming berkata dengan tenang saat ini. Alasan yang terdengar tinggi. Zuling mencibir, tanpa diduga, Muyun, kamu benar-benar berani mempercayainya. Percaya atau tidak itu urusanku. Muyun memegang pedang dan berkata dengan acuh tak acuh, Li Yuansheng dan Wang Tianhua dibunuh olehku, Zhu Yuan dibunuh olehku, Zuling, tahukah kamu kenapa? Zuling menatap Muyun dan mengerutkan kening. Karena di mata mereka, saya hanyalah orang kecil. Mereka tidak pernah menganggap saya sebagai lawan yang sebenarnya. Jadi mereka mati. Kamu juga. Mendengar ini, rambut Zuling berkibar dan matanya dingin. Apakah kamu tahu bahwa ada juga titik kuat dan lemah di puncak Tianzun? Ranah ini adalah daerah aliran sungai Tianzun. Sangat berbeda untuk menginjaknya dan tidak menginjaknya. Mata Zuling dingin dan parang muncul di tangannya saat ini. Fu Hang, hentikan Jiang Gaoming, atau bunuh dia. Zuling berkata dengan dingin, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membunuh Muyun.
Kalau tidak, kita semua tahu apa yang akan terjadi jika dia kabur. Saya mengerti. Saat ini, Fu Hang memandang Jiang Gaoming dan sangat marah. Bajingan ini memiliki sumbu otak. Boom! Zuling melangkah keluar dan membunuh Mu Yun dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh langsung keluar dan memblokir tubuh Mu Yun. Tubuh boneka kaisar. Tubuh boneka kaisar hari ini dapat meledakkan kekuatan Maha Guru. Apalagi bahan bangunannya sendiri sangat kuat, bahkan dengan kekuatan Zuling, mungkin tidak akan bisa menghancurkannya. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku tidak akan melawanmu." Begitu matanya menoleh, Mu Yun menatap orang-orang dari Sekte Taiyin dan Paviliun Pedang Ilahi. Mendekati 200 orang, 19 orang di puncak Tianzun. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Itu akan menjadi batu asah yang bagus untukku." Saat ini, Zuling dan Fu Hang sama-sama terlihat kedinginan. Mu Yun, mereka mengambil keputusan, mencoba untuk menghancurkan mereka semua. Orang ini, mati. Pada saat ini, Zuling menebas tubuh boneka kaisar, dan cahaya api muncul. Ada tanda di permukaan tubuh boneka kaisar. Tapi itu tidak pecah. Saat ini, Zuling terkejut. Pertahanan fisik boneka itu mengerikan. Bang! Kaisar membuat boneka, berbalik dan langsung memukul Zuling. Ledakan yang dalam terdengar. Saat ini, Zuling menghunus pisaunya kembali ke pertahanan dan merasakan kekuatan besar menyebar ke tubuhnya. Tapi dia tidak melukai organ dalamnya. Saat ini, mata Zuling terasa dingin. Tubuh boneka kaisar memiliki kekuatan Maha Guru. Kekuatan serangannya tidak kuat, tetapi kekuatan pertahanannya berada di luar kesempurnaan Maha Guru. Dia benar-benar kesal karena bajingan seperti itu menghentikannya. Di sisi lain, Jiang Gaoming justru melakukan langkah nyata untuk membantu Mu Yun melawan Fu Hang. Ada lebih dari 20 puncak Tianzun yang hadir. Mereka tidak diragukan lagi yang terkuat. Mereka bisa mengalahkan Mu Yun 1 lawan 1. 2 lawan 1, Mu Yun akan mati. Tapi sekarang, sial, di samping Mu Yun, ada Jiang Gaoming dan boneka kaisar. Bajingan ini, pada saat ini, Mu Yun mengangkat pedangnya dan datang ke 19 master seni bela diri surga. Satu persatu, atau bersama-sama. Melihat 19 orang itu, mata Mu Yun panas seolah melihat makanan enak. Jika Anda dapat menelan puncak dari 19 master surga, ditambah yang lainnya yang hadir, Anda seharusnya dapat mencapai puncak dari master surga. Pada saat ini, di tangan Mu Yun, pedang Bahuang sepertinya merasakan keinginan Mu Yun dan sedikit bergetar. Membunuh. Segera, makhluk surgawi mencapai puncaknya dan langsung menuju ke Mu Yun. Boom! Dalam sekejap, perang dimulai di sini. Ratusan orang menyebar satu persatu. Pada saat yang sama, hampir 100 orang yang dipimpin oleh Jiang Gaoming juga bertempur dengan para Wuze di sekitar Fu Hang dan Zuling. Kedua belah pihak saling membunuh tanpa ampun. Mu Yun, yang melihat pemandangan ini, mengangkat alisnya. Menarik, raungan, boom, terdengar, dan Mu Yun langsung memukulnya. Bumi retak dan meraung, yang berdebar-debar. Di mata Mu Yun, ada sentuhan kekejaman. Raung Huang Lei, satu pukulan langsung keluar. Guntur langit bergulir, dan kecepatan Mu Yun semakin cepat saat ini. Ambil gaya guntur dan hentikan dengan satu pedang. Jeritan terdengar saat ini. Puncak surgawi pertama, meteorit. Tetapi pada saat ini, Mu Yun menelannya secara langsung dan menjarah esensinya ke dalam peta surga pembunuhan. Tanpa henti, dia langsung meninju dan membunuhnya lagi. Petir meledak. Deru guntur meledak lagi pada saat ini. Guntur terdengar dan meledak. Semua ini membuat semua orang tak tertahankan. Mu Yun hampir membidik yang mana, dan dengan satu pukulan, dia mengejutkan orang itu, lalu mengambil nyawanya dengan satu pedang. Belum lama ini, 3 orang tewas di bawah pedangnya. Jika ini terus berlanjut, selusin dari mereka akan segera mati. Para murid Paviliun Senjian mendengarkan perintah dan membentuk barisan pedang. Seorang murid Maha Guru minum. Tiba-tiba, 9 angka keluar saat ini. 3 di depan, 3 di tengah dan 3 di belakang. Hanya 3 orang di tengah yang berdiri di udara. 9 tokoh diringkas menjadi momentum saat ini. Samar-samar, 3 sosok, seperti pedang panjang, menggantung di udara saat ini. Saat ini, beberapa orang di rumah Danti ada di sekitar dan melihat ke arah Mu Yun. Pada saat ini, semua orang merasakan bumi bergetar. Perasaan pedang naik ke langit, membuat orang merasa tidak bisa bernapas.
Mu Yun sekarang memegang 8 pedang gurun, dan pedang itu sangat kuat. Nafas yang kuat ditransmisikan satu demi satu. Mata Mu Yun acuh tak acuh. Arai pedang, lihat 9 sosok berkumpul bersama dan terkondensasi menjadi gelombang gas yang megah. Ini seperti pedang, ini bergulir ke bawah. Gaya pedang jatuh. Murid pertama memotong dengan pedang saat ini. Dalam sekejap, roh pedang memadat saat ini. Roh pedang utama, roh pedang mengaum, dan gaya pedang yang jatuh mengembun saat ini. Pedang panjang memberi orang momentum mendominasi yang tak terkatakan. Memotong, boom, tenda pedang yang ganas terputus saat ini. Suara gas yang kuat terdengar satu demi satu. Mu Yun mengangkat pedangnya dan menghalangi di depannya. Dong, suara tumpul terdengar, dan Mu Yun berhenti dengan satu kaki saat ini dan melepaskan kekuatan besar. Saat ini, 9 murid terlihat bahagia. Mu Yun, aku tidak bisa mendukungnya. Di sisi lain, Zuling terkejut melihat pemandangan ini. Haha, Zuling membelah tubuh boneka kaisar, memandang Mu Yun, tertawa dan berkata, "Nak, pandang rendah murid paviliun Senjian saya." 3 murid paviliun pedang ilahi dapat membentuk susunan pedang dan meledakkan kekuatan susunan pedang. Mereka tak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan, kamu bisa membunuh dengan cepat. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menahannya? Saat ini, jadi, apa yang kamu lakukan? Mu Yun memandang Zuling, tetapi menyeringai dan berkata, "Sepertinya aku belum mati." Segera, Zuling mencibir. Mu Yun berdiri dan menjabat tangannya. Arai pedang, aku melihatnya untuk pertama kali. Sepertinya aku sedikit mampu. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat susunan pedangmu. Sepatah kata jatuh, seluruh tubuh Mu Yun naik turun, dan kekuatannya kental. Sebuah pedang terangkat ke langit. Roh pedang ilahi tiba-tiba muncul. Pada saat ini, roh pedang besar itu memadatkan nafas yang menakjubkan. Di belakang Mu Yun, pedang besar mengembun saat ini. Pada saat ini, semua orang merasa kekuatannya diserap. Roh pedang ilahi. Wajah Zuling berubah saat melihat pemandangan ini. Kesembilan murid itu juga terlihat jelek saat ini. Roh pedang ilahi. Kekuatannya sebanding dengan kondisi puncak Tianzun. Berapa banyak cara yang disembunyikan di Mu Yun. Pada saat ini, ada keributan di sekitar. Coba pedangku. Mu Yun memandang 9 orang itu dan bergumam, gantung pedang matahari. Pedang, terpotong saat ini. Matahari besar sepertinya jatuh dari langit. Pada saat ini, telah terputus. 9 orang saat ini, jangan ragu, pada saat yang sama, nafasnya satu. Pedang yang patah, suara pedang berdengung, dan semburan pedang Ki melesat ke langit. Itu kental lagi. Boom! Di saat berikutnya, kedua pedang Ki memadat saat ini. Suara ledakan datang satu demi satu. Di atas langit, saat ini, ada dunia yang berubah menjadi pedang. Pedang Ki melilit, menggigit, dan menjerat satu sama lain. Akhirnya, dengan raungan, pedang Ki benar-benar runtuh. Kesembilan sosok itu memutih saat ini. Mu Yun berdiri di tempatnya, tapi pedangnya lebih kuat. 9 dalam 1, apakah ini berguna? Sosok Mu Yun saat ini dan membunuh lagi. Bang! Kesembilan sosok itu bubar saat ini. Mu Yun memotongnya dengan pedang dan mengambil nyawanya. Pada saat ini, pedang mengaum, dan awan gembala itu seperti memasuki tanah tak berpenghuni. Jeritan terdengar, 2 atau 3 orang lagi meninggal secara mengenaskan. Di sisi ini, Mu Yun lebih berani dari sebelumnya. Zuling dan Fu Hang terlihat jelek saat ini. Jika ini terus berlanjut, mereka benar-benar akan mati. Setelah Mu Yun memecahkan puncak surgawi itu, dia akan menghadapinya. Pada saat itu, tidak akan ada lebih dari selusin penguasa surgawi. Apa yang akan mereka lawan di hadapan Mu Yun, boneka kaisar dan Jiang Gaoming? Bajingan! Dalam sekejap, raungan besar terdengar saat ini. Zuling tampak menghina saat ini. Satu pukulan mengusir tubuh boneka kaisar. Cepat dan bunuh tubuh boneka kaisar. Zuling memandang Mu Yun dan berteriak, "Aku akan menanganinya." Menyingkirkan tubuh boneka kaisar, Zuling langsung membunuh Mu Yun. Bersenandung, menghadapi pembunuhan Zuling, Mu Yun mendengus dan melangkah keluar satu langkah, seluruh tubuhnya naik turun, dan napasnya mengembun. Dong! Suara tumpul terdengar pada saat ini. Di antara bumi yang menggelinding, sebuah momentum terkondensasi di tubuh Zuling. Puncak surgawi, nampaknya ada momentum menindas langit dan bumi, beriak keluar dari tubuh Zuling. Pada saat ini, mata Mu Yun terasa dingin.
Di tangan Zuling, pedang panjang muncul saat ini. Pedang hijau panjang dengan gagang di ujungnya seperti gigi ular yang diukir dengan ular berbisa. Itu terlihat sangat berbahaya. Saat ini, momentum di tubuh Zuling juga sangat berubah. Seperti ular berbisa yang tidak aktif, siap keluar dan menggigit. Pada saat itu, mata Mu Yun acuh tak acuh. Pada saat ini, seluruh orang terus-menerus mengembunkan roh pedang. Membunuh. Dengan tangisan rendah, Zuling bergegas keluar. Pedang panjang berwarna hijau minyak di tangan juga memiliki bau setan yang berdebar kencang saat ini. Bunuh dengan pedang ular berbisa. Desis. Saat Zuling berbisik, pedang di tangannya memancarkan roh pedang. Namun, ki pedang tidak seperti ki pedang biasa, tetapi menghadirkan bentuk ki seperti perambut, seolah lembut dan lemah. Tapi di hadapan pedang itu, Mu Yun tidak berani melawannya. Sosok itu mundur dan meniup salju dengan pedang. Roh pedang ditelan satu persatu, seperti roh pedang. Pada saat ini, mata Mu Yun bergerak. Dia bisa merasakannya. Pada saat ini, ki pedang yang tertelan tampaknya adalah ki untuk membunuh dan memotong. Roh pedangnya semakin lemah dan semakin lemah. Ada racun di pedang ki. Mu Yun tercengang saat ini. Ada banyak tangan kecil di Zuling ini. Sayangnya, Panguling sudah dipingit dan tidak ada. Jika tidak sulit untuk menangani racun ini berdasarkan sumber esensi api dari roh Pangu. Tapi sekarang, Mu Yun tidak khawatir. Petir meledak. Setelah meminum sepatah kata pun, Mu Yun langsung meninjunya. Dong, ledakan tumpul terdengar saat ini. Guntur meledak dan mengguncang kehampaan. Di antara mereka, kekosongan meledak, dan pedang ki tersebar saat ini. Kekuatan guntur, tahan semua kejahatan. Mu Yun tersenyum dingin dan berkata, Zuling, ki pedangmu yang berbahaya tidak bisa menyakitiku. Betulkah? Zuling tidak panik saat ini. Satu langkah keluar, mata Zuling dengan jejak merenung. Baru saja, aku baru saja melihat bagaimana kamu akan bereaksi. Sekarang, ini nyata. Zuling memandangi boneka kaisar di sisi lain dan berkata sambil tersenyum, orang itu, pertahanannya tidak terkalahkan. Tidak efektif untuk menunjukkannya, tapi menurutku kamu tidak bisa mempertahankannya. Mu Yun tidak khawatir saat mendengar ini. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Zuling. Kekuatan guntur, menghancurkan racun, kamu punya beberapa cara, tapi... Sebuah kata jatuh dan telapak tangan Zuling terbalik. Saat berikutnya, telapak tangan Zuling dioleskan dengan lembut pada pedang panjang itu. Pada saat ini, cahaya pedang panjang melonjak, dan aroma dingin hijau semakin kuat. 10.000 formula pedang racun. Setelah meminum sepatah kata pun, dalam sekejap, sesosok tubuh terkondensasi dari pedang panjang itu. Sebuah pedang keluar, dan nafas menderu keluar ke seluruh dunia. Nafas pedang berdengung, dan suara tawa-tawa dengan bau jantung yang samar saat ini. Semangat pedang. Zuling ini juga seorang master ilmu pedang yang memahami semangat ilmu pedang. Pada saat ini, roh pedang, sosok berjubah hijau, tampak seolah bisa menembus hati orang-orang. Hah, melihat pemandangan ini, bahkan Mu Yun tertegun. Roh pedang Zuling, membawa racun. Roh pedang terinfeksi racun. Zuling tidak takut bunuh diri suatu hari nanti. Pada saat ini, nafas mengembun. Pedang ki mengelilingi tubuh. Jika Anda tidak terkontaminasi racun kali ini, Anda mungkin benar-benar menghadapi masalah besar. Mati. Zuling melangkah keluar dan tiba-tiba muncul di depan Mu Yun. Pedang ki keluar saat ini. Ki pedang yang kuat berfluktuasi. Semangat pedang juga terintegrasi ke dalam pedang panjang dalam sekejap mata, membuat sekelilingnya penuh dengan awan tebal hijau. Memotong. Potong dengan pedang. Pedang Dao Dao Ki menyerang tubuh Mu Yun. Melihat pemandangan ini, mata Mu Yun terasa dingin dan tangannya sedikit terkepal. Gaya pedang Kaisar 1000 bintang. Ketika sebuah pedang digunakan, ribuan pedang ki terbunuh pada saat ini, benar-benar mengisolasi pedang ki di depan Zuling. Namun seiring berjalannya waktu, pedang ki terinfeksi racun satu persatu, dan kekuatannya melemah. Mu Yun, Zuling tertawa. Nak, kamu akan mati. Saat ini, Zuling menyeringai dan berkata, sampai puncak, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Betulkah? Mu Yun bernapas sekarang. 8 pedang gurun sekarang ditangguhkan di depan Anda. Mu Yun memegang tangannya sedikit. Perlahan-lahan, di telapak tangan, tendon hijau pecah dan gaya bergulir tersapu. Pisau Kaisar guntur merah. Bisikan terdengar pada saat ini.
Kumpulkan kekuatan sumber dari seluruh tubuh dan kumpulkan semua jenis guntur. Sebuah pisau panjang muncul di depan Mu Yun. Bilahnya menyilaukan, dengan napas yang berdebar-debar saat ini. Kekuatan amarah menyebar lapis demi lapis dan kemudian mengembun. Memotong. Dalam sekejap, pisau panjang itu jatuh. Raungan berlanjut. Seluruh bumi bergetar saat ini. Pisau itu seperti permulaan dunia. Begitu pedang kaisar keluar, kekuatan guntur meluncur turun saat ini. Sebuah embusan terdengar pada saat ini. Dada Zuling langsung dipotong oleh pisau kaisar. Bekas luka pergi ke tulang dan darah mengalir keluar. Ah! Raungan terdengar saat ini. Mata Zuling berbisa dan menatap Mu Yun. Kamu ingin mati. Pisau ini tidak membunuhnya. Mata Zuling tampak mengerikan. Satu pisau tidak cukup. Pisau lain. Mu Yun sekarang melangkah keluar dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, sebuah pisau muncul di kepalanya lagi. Bang! Pisau kedua, langsung kena. Dengan keras, darahnya pecah. Mata Zuling menjadi tercengang. Bagaimana orang ini bisa begitu kaya akan kekuatan internal? Kakak, guntur mengalir di tubuh Zuling. Saat ini, badan Zuling seperti botol kaca pecah, retak, lalu pecah total. Makam leluhur di puncak Tianzun. Mayat. Pada saat ini, ada keributan di sekitar. Mu Yun duduk di tanah dengan lutut disilangkan. 3 tubuh besar ular ganas, kura-kura raksasa, dan sapi liar mengelilingi Mu Yun. Pada saat ini, tubuh boneka kaisar juga meninggalkan lawannya dan mendatangi tubuh Mu Yun, menatap dengan iri dan menatap ke 4 arah. 4 sosok melindungi Mu Yun. Pada saat ini, momentum internal Mu Yun sedang berkumpul dan berubah. Tubuh Dharma diintegrasikan ke dalam sumsum tulang. Kekuatan surgawi yang luar biasa dilepaskan dari tubuh Mu Yun. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa kekuatan di tubuh Mu Yun terus mengalir keluar. Tianzun, puncak. Pada saat ini, mata Mu Yun tajam. Berdiri, nafas agung beredar di tubuh. Mu Yun dipromosikan. Puncak surgawi. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bukan karena mereka belum dipromosikan. Namun, dalam ranah menghormati tahta, promosi mana yang tidak boleh 1000 tahun tertutup dan praktik keras. Tapi Mu Yun, duduk di tanah dan berlatih keras. Itu dilakukan segera. Kecepatan promosi tersebut membuat orang terdiam. Pada saat ini, kekuatan sumber langit dan bumi berkumpul di tubuh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun merasakan aliran kekuatan sumber yang stabil di tubuhnya. Meridian, daging dan darah, tulang, jiwa. Pada saat ini menyoroti perubahan ekstrim. Mata Mu Yun berkedip. Puncak Tianzun adalah daerah aliran sungai di alam Dewa Tianzun. Pada tahap awal, tengah dan akhir, 3 lapisan pertama Tianzun memperhatikan kecocokan antara tubuh Dharma dan tulang untuk memurnikan tulang Tianzun. 3 puncak, penyempurnaan dan kepenuhan agung adalah memperhatikan tubuh Dharma yang menyerang ke dalam tubuh tulang, sepenuhnya melebur ke dalam tubuh tulang dan berubah menjadi kekuatan tulang mulia surga. Hanya dengan cara ini prajurit dapat mengendalikan ruang dan menahan erosi ujung tajam ruang ketika dia memasuki alam penghormatan ilahi. Pada saat ini, Mu Yun mengayunkan tinjunya. Sebuah kekuatan bergelombang lahir di dalam tubuh. Kau datang. Saat matanya menoleh, dia melihat ke atas dari 10 penguasa langit yang tersisa, dan Mu Yun menyeringai. Saat ini, selusin orang tampak ketakutan. Mu Yun di periode akhir Tianzun dapat membunuh Zuling. Ada lebih dari 10, yang jauh lebih buruk daripada Zuling. Tapi sekarang Mu Yun jauh lebih baik dari sekarang. Saat ini, lebih dari selusin orang ketakutan di mata mereka. Tapi jelas, Mu Yun tidak berniat membiarkan mereka pergi. Mu Yun benar-benar tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Dia tidak pernah lunak pada mereka yang ingin membunuhnya. Melangkah keluar dan Mu Yun memukulnya secara langsung. Raung Kaisar Guntur. Guntur meraung dan meledak di depan seorang prajurit surgawi. Di antara daging dan darah, roh mengalir ke dalam tubuh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun tertegun di matanya, kuat. Fluktuasi kekuatan yang kuat, keadaan tertinggi dari makhluk surgawi. Sebagian dari kekuatan tubuh Dharma telah diserap oleh tulang. Penempaan tulang Tianzun dimulai sekarang. Mu Yun memahami bahwa 3 alam makhluk tertinggi adalah puncak, kesempurnaan, dan kepenuhan yang agung. Kekuatan tubuh Dharma sepenuhnya diserap oleh sumsum tulang, yang merupakan pencapaian besar dari tulang guru surgawi. Saat itu, Anda dapat mulai memadamkan jiwa Anda dengan kekuatan darah, daging, meridian, dan tulang.
Begitu jiwa berhasil dipadamkan, itu adalah Tuhan yang tak terkalahkan. Dan Tuhan menghormati 9, satu pemurnian berat dan satu jiwa. Pada tahap itu, di seluruh surga ke-9, itu termasuk tingkat puncak. Saat ini, mata Mu Yun tenang. Puncak Tianzun adalah daerah aliran sungai. Dan kali ini, dia melangkah. Mu Yun melangkah keluar dengan satu langkah dan meraihnya dengan satu tangan. Telapak tangannya difoto di udara ke prajurit puncak Tianzun. Prajurit itu ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mu Yun meraih kepalanya dengan cakar dan mencubitnya dengan keras. Pada saat ini, Mu Yun seperti membunuh Tuhan. Tampaknya tidak ada yang bisa melarikan diri di depannya yang ingin melarikan diri. Mu Yun menangkap mereka satu persatu, dan darah mereka mengalir keluar. Pada saat ini, Mu Yun melangkah ke puncak Tianzun, dan kekuatan sumber di tubuhnya sangat kaya. Menakutkan, sekitar, para murid yang telah berhenti sekarang gemetar satu persatu. Untungnya, tidak ada keinginan untuk untung. Kalau tidak, aku mati. Mu Yun tidak memperhatikan hal ini. Saat ini, mereka semua pucat. Ketika Mu Yun mencapai puncak makhluk surgawi, itu sebenarnya adalah penindasan yang memberi mereka keadaan sempurna dari makhluk surgawi. Bagaimana orang ini berlatih? Pada saat ini, mata Mu Yun acuh tak acuh. Lebih dari selusin penguasa surga, bahkan jika United, tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Lebih dari 10 gumpalan esensi, ki dan roh mengalir ke tubuh Mu Yun saat ini. Nafas tahu menutupi kelainan bentuk Mu Yun. Saat ini, mata Mu Yun tenang. Bang! Sebuah ledakan terdengar. Di sisi lain, pertempuran antara Jiang Gaoming dan Fu Hang semakin panas saat ini. Di antara mereka, ada jejak rasa yang sama. Namun, melihat Zuling mati, Fu Hang tertegun. Bahkan mata Jiang Gaoming berbinar. Mu Yun, itu terlalu kuat. Ini sangat kuat sehingga orang merasa sedikit tak tertahankan. Kecepatan promosi cepat dan tak terkalahkan di ranah yang sama. Sepertinya ini Mu Yun. Hanya saja mengapa pria ini begitu kuat sehingga membuat orang merasa dan tidak bisa mengerti. Fu Hang, aku benar-benar ingin menyelamatkan hidupmu. Mu Yun memandang Fu Hang dan berkata dengan dingin, aku ingin kamu memberitahu Su Yue dan dua kaisar dan di belakangmu. Cepat atau lambat, saya akan memenggal kepala mereka seperti yang saya lakukan hari ini. Begitu ucapan ini keluar, orang-orang di sekitar terkejut. Su Yue, Tianjiao pertama di wilayah Tianzun dari rumah Dan. Dan kedua kaisar Dan itu adalah talenta paling menonjol dari rumah kaisar Dan. Keterampilan dan mereka melawan langit. Mu Yun, aku berani mengatakannya. Dan Dizi adalah eksistensi tertinggi di rumah Dan. Pada tahun-tahun itu, seorang pangeran dan dipenggal di rumah kaisar Dan, yang merupakan aib. Belakangan, Istana Danti mengirim sejumlah besar dewa untuk mencari pria itu. Hanya hasilnya, tidak ada. Pada akhirnya, bahkan dikabarkan bahwa rumah besar Danti menawarkan untuk membeli pria tersebut dari paviliun Tianji. Tetapi hasil akhirnya tidak diketahui. Pada saat ini, mata Mu Yun terasa dingin. Pisau di kedua tangan, pedang guntur merah. Pisau itu bersinar dengan guntur, memberi orang perasaan depresi yang tak terhindarkan. Pada saat ini, semua orang tampak berhati-hati. Pada hari ini, nama Mu Yun akan naik. Mati. Minuman rendah terdengar, dan Mu Yun memotongnya dengan pisau. Boom! Untuk sesaat, raungan terus berdering. Bumi bergetar dan kekuatan guntur menyebar ke seluruh dunia, merobek dan menggigit ke arah Fu Hang. Mu Yun, kamu akan mati. Kata-kata terakhir Fu Hang terdengar saat ini. Boom! Bars dengan guntur. Tubuh Fu Hang runtuh sepenuhnya. Tidak ada jalan keluar. Kekuatan Mu Yun telah memukau semua orang saat ini. Pada saat ini, kota kuno itu sunyi. Mu Yun berdiri di tempatnya dan melihat sekeliling. Tubuh boneka kaisar berdiri di samping Mu Yun saat ini, dengan sedikit cahaya mengalir di permukaan tubuhnya. Bunuh, keduanya bisa dipromosikan. Mu Yun melahap semangat prajurit yang mati. Yang dibutuhkan boneka kaisar adalah kekuatan daging dan darah. Mereka tidak bertentangan. Melihat peningkatan napas tubuh boneka kaisar, Mu Yun mengangguk. Semua orang. Mu Yun memandangi kerumunan lainnya dan berkata, aku tidak peduli siapa yang hidup atau mati bersama Fu Hang dan Zuling, selama tidak ada peserta. Semua orang terjebak di sini. Saatnya bersatu dan mencari jalan keluar. Dan sekarang, aku ingin kamu merahasiakan ini. Mu Yun memandang semua orang dan berkata,
aku membunuh Zuling dan Fu Hang, dan kamu melihat pemandangan ini. Secara umum, hanya orang mati yang tidak dapat berbicara, tetapi aku tidak akan membunuhmu. Jadi belasan orang yang tersisa di dua pintu ini, aku harap kamu bisa membunuh mereka. Begitu kata-kata ini keluar, mereka langsung mengerti apa maksud Mu Yun. Itulah yang Mu Yun maksud, membunuh. Di antara kerumunan, seorang pejuang Tianzun yang terlambat, memegang senjata panjang, menembak dalam sekejap. Beberapa orang memimpin, yang lain secara alami tidak berani tidak patuh. Sekarang, Mu Yun tampaknya menjadi pemimpin di kota kuno. Jika kamu tidak mendengarkan Mu Yun, kamu bisa mati jelek. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di udara dengan tenda dingin di matanya. Jiang Gaoming akan datang sekarang. Puncak Tianzun, kamu sangat kuat. Jiang Gaoming tidak bisa menahan nafas. Sangat tidak mungkin dibandingkan dengan Mu Yun. Hanya, apa selanjutnya? Jiang Gaoming melihat sekeliling dan berkata, kota kuno ini, bagaimana kita bisa keluar? Mendengar ini, Mu Yun terkekeh dan berkata, baru saja. Mungkin kita bisa menemukan jalan batu suci dan membuka platform batu suci. Mata Jiang Gaoming berbinar saat dia mengatakan ini. Mu Yun memberinya terlalu banyak kejutan. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Secara bertahap, pertempuran berakhir. Ratusan orang hingga puluhan orang, hasilnya terbukti dengan sendirinya. Semua murid sedang melihat Mu Yun saat ini. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang. Kalau begitu, Tuan dan Nyonya, saya telah menemukan cara untuk membuka jalan batu suci. Aku hanya berharap kamu tidak terburu-buru keluar. Lagi pula, kita tidak tahu jalan batu suci dan platform batu suci. Kita tidak tahu apakah yang dikatakan manusia bayangan virtual itu benar atau salah. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Pada titik ini, tidak ada yang mau mati sia-sia. Saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan berdiri beberapa kilometer di atas kota kuno. Tubuh, kembangkan dan kembangkan saat ini. Secara bertahap, tubuh Mu Yun berubah menjadi setinggi 1000 kaki, kakinya berdiri di kota kuno, dan kepalanya hampir menyentuh bagian atas susunan kuno. Melihat adegan ini, mata semua orang bergetar. Nafas Mu Yun sekarang menutupi semua orang yang hadir. Dengan berkumpulnya nafas Mu Yun, sosok tinggi berdiri di kota kuno. Kemudian, orang banyak hanya melihat bahwa tangan Mu Yun sedang berkumpul saat ini. 10.000, 100.000, juta cara, lebih dari 2 juta, lebih dari 2 juta pola larik dipadatkan saat ini. Lebih dari 2 juta pola susunan, ketika dipadatkan, membuka jalan dan mekar di kaki Mu Yun. Jalan berpola diletakkan pada saat ini. Orang hanya melihat. Di kaki, istana sedang bergerak saat ini. Awalnya, kota kuno ini, tata letak istananya, sangat canggung. Jalan-jalan di kota kuno itu berliku-liku. Namun, di bawah daya tarik pola susunan Mu Yun, istana mulai bergerak. Jalan lurus muncul di depan semua orang. Jalan lebarnya 100 meter. Dan kemudian, Second Avenue juga muncul pada saat ini. Dua jalan saling silang dan bertemu di pusat kota kuno. Cahaya suci berkelap-kelip di dua jalan. Pada saat ini, mata orang berkumpul. Jalan batu suci. Saat ini, semua orang melihat bahwa jalan itu diaspal dengan batu berwarna-warni. Hanya batu-batu itu, mereka tidak tahu. Saat ini, sosok Mu Yun menyusut dan jatuh dari langit. Dua jalan utama, di titik persimpangan, bersinar terang, sehingga orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Petik 2. Jiang Gaoming juga terpana saat ini. Harus. Mu Yun berkata, aku merasakan aliran kekuatan sumber antara langit dan bumi. Di tanah ini, ada juga sumber kekuatan langit dan bumi yang mengalir ke dalam tubuh, tetapi berliku-liku, 7 putaran dan 8 putaran. Itu sebabnya saya berpikir untuk meluruskan jalan. Mu Yun melihat ke depan dan berkata dengan tenang. Tempat ini benar-benar tidak biasa. Sejak Mu Yun memasuki surga Yin Yang, dia merasa bahwa domain penghormatan bumi atau domain penghormatan surga. Banyak tempat tidak dapat diukur dengan akal sehat. Apalagi, rahasia di antara mereka juga sangat erat. Ketika saya berada di wilayah penghormatan bumi, saya bertemu dengan para penjaga surgawi Yin Yang itu. Awal dari nama keluarga yang adalah ranah penghormatan bumi. Akankah ada penjaga surgawi Yin Yang dengan nama keluarga dan angka Yin di wilayah Tianzun? Bahkan di alam Tuhan, Mu Yun juga mengkhawatirkan keselamatan Bi Qingyu, Kamu Sueki, Meng Zimo dan Miao Xianyu.
Meskipun keempat orang ini semuanya adalah alam pertama dan kedua Tuhan, mereka kuat dalam diri mereka sendiri. Tapi penjaga langit Yin yang itu tidak mudah dipusingkan. Selain itu, di alam hormat ilahi, di atas 5 aspek hormat ilahi, itu akan ditekan oleh aturan alam Yin dan Yang. Tapi apakah penjaga langit Yin yang itu akan ditekan oleh ini? Mu Yun tidak tahu. Pada saat ini, kekuatan Tao terkondensasi. Mu Yun melangkah keluar dan melangkah ke jalan batu suci. Saat berikutnya, warna menyakitkan muncul di wajah Mu Yun. Orang-orang yang ingin mencoba berhenti saat melihat pemandangan ini. Apa masalahnya? Jiang Gaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tidak ada apa-apa. Mu Yun bernafas saat ini. Berdiri di jalan batu suci, Mu Yun bergumam, menindas tubuh Dharma prajurit, tubuh asli dan tubuh tulang bukan hanya ujian, tapi juga semacam pelatihan. Mendengar kata-kata Mu Yun, Jiang Gaoming mengangguk dan berjalan. Pada langkah ini, Jiang Gaoming akhirnya mengerti mengapa ekspresi Mu Yun sangat aneh. Di jalan batu suci, batu-batu aneh itu sepertinya mengandung kekuatan sensor. Periksa tubuh mereka, dari tubuh Dharma, ke tubuh nyata, dan kemudian ke tubuh tulang, kekuatan itu mengguncang tubuh mereka. Meskipun menyakitkan, pelatihan di alam mereka sendiri sudah tepat. Saat ini, orang juga merasakan perubahan di antara mereka. Satu persatu, mereka secara bertahap menginjakkan kaki di jalan batu suci. Kemudian, ratusan orang merasa tubuhnya sedang ditempa saat ini. Tapi itu bukan hal yang buruk. Itu hal yang bagus. Jalan batu suci adalah semacam latihan. Mu Yun melihat ke depan dan berkata, kamu harus mendekati platform batu suci. Persimpangan itu mungkin adalah platform batu suci. Ya, Jiang Gaoming mengangguk saat ini. Kerumunan mendekati platform batu suci. Tetapi ketika mereka semakin dekat, semua orang merasa ada penolakan yang menekan mereka. Pada awalnya, prajurit awal Tianzun tidak tahan dulu. Saat Anda melangkah keluar dari 100 meter, Anda berhenti satu persatu. Bukannya mereka ingin berhenti, tetapi latihan yang ampuh itu telah mencapai batas yang dapat mereka tanggung. Perlahan-lahan, prajurit di tengah Tianzun berhenti satu persatu di posisi hampir 500 meter. Kemudian, nafas dilepaskan pada saat ini. Pada tahap selanjutnya dari Tianzun, dia berhenti di posisi kilometer. Saat ini, hanya selusin orang yang dapat terus bergerak maju. Jiang Gaoming mengerutkan kening dan berkata, jalan ini berjarak 3000 meter dari segala arah. Ini hanya 1000 meter, dan Kaisar tidak tahan di tahap selanjutnya. Mu Yun tidak banyak bicara saat ini. Selangkah demi selangkah, secara bertahap, belasan orang yang tersisa juga berhenti satu persatu. Di ketinggian 1500 meter, hanya 3 atau 4 orang yang masih bertahan. Dan saat kita mencapai 2000 meter, Jiang Gaoming menghela nafas, keringatnya menodai pakaiannya, mau tidak mau menjadi getir dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahan. Mu Yun mengangguk begitu dia mengatakan ini. Satu langkah, melangkah keluar. Pada 2000 meter, Mu Yun melanjutkan. Di belakangnya, ratusan orang berhamburan dan duduk bersila. Meski tidak mungkin untuk maju, latihan di sini juga sangat bagus. Setidaknya bisa mempraktekkan tubuh Dharma, tubuh nyata dan tubuh tulang. Dan beberapa orang menatap Mu Yun. Jalan batu suci di depan platform batu suci. Jika tidak ada yang bisa mencapai platform batu suci, mereka hanya bisa menunggu kematian di sini. Mu Yun sekarang membawa harapan mereka. Saat ini, Mu Yun tidak mempedulikannya. Ini adalah jalan tempering. Baginya, proses latihan ini lebih penting daripada hasilnya. Jalan batu suci memberinya waktu untuk merenungkan kekurangannya. Melangkah keluar, pada ketinggian 2100 meter, Mu Yun berkeringat. Namun, Mu Yun tidak melepaskannya. Lanjutkan, 2200 meter, 300 meter, 400 meter. Mu Yun berjalan selangkah demi selangkah. Saat ini, orang juga mengetahuinya. Dengan Mu Yun melangkah keluar, ada jejak perubahan yang berbeda di permukaan tubuhnya. Sepertinya saat ini, Mu Yun bukanlah orang yang berdiri di depan mereka. Tapi sosok lain. Semua orang sedikit terkejut saat ini. Jiang Gaoming terkejut melihat pemandangan ini. Mu Yun, bagaimana kamu melakukannya? Puncak Tianzun, dia merasa telah mencapai batas ketika dia bisa berjalan sejauh 2000 meter. Tapi sekarang, Mu Yun sudah mencapai 2500 meter. Selain itu, tidak ada tren untuk berhenti. Pada saat ini,
semua orang menatap Mu Yun dengan mata tertegun. Tapi Mu Yun sendiri, berdiri di ketinggian 2.500 meter, bernafas. Apakah kamu sudah mencapai batasnya? Mu Yun merasakannya sekarang. Bahkan jika itu adalah puncak dari guru surgawi, mencapai langkah ini sudah menjadi batasnya. Namun, bukankah yang disebut batas digunakan untuk menerobos? Senyum muncul di sudut mulut Mu Yun. Keringat akan benar-benar membasahi pakaian. Tubuh naga. Setelah beberapa kata, permukaan tubuh Mu Yun muncul napas yang berbeda. Cahaya kemasan menyebar di permukaan tubuh. Mu Yun tidak menunjukkan skala naga atau menjelma menjadi naga, tetapi berdiri di tempat dan menunjukkan tubuh naga dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang. Tubuh naga, dibandingkan dengan kekuatannya sendiri, tubuh naga jelas lebih baik. Kemudian Mu Yun melangkah keluar. Kekuatan dilepaskan lapis demi lapis. Mata Mu Yun menjadi tenang. Kekuatan pemukulan di jalan batu suci menjadi lebih sengit saat ini. Pada saat ini, tubuh naga secara bertahap menjadi redup. Saat ini, posisi 2000 meter mendekati posisi 800 meter. Hanya 200 meter jauhnya, kita bisa mencapai ujungnya. 200 meter jauhnya, Mu Yun menemukan platform batu dari cahaya yang menyilaukan. Platform batu berbentuk bulat, setinggi 100 meter di atas tanah dan berdiameter sekitar 10 meter. Saat ini, orang-orang di sekitar melihat ke depan, tapi mereka tidak bisa melihat sosok Mu Yun. Cahaya di dekat inti terlalu kuat. Dalam keadaan seperti itu, sulit bagi mereka untuk melihat apa yang terjadi pada Mu Yun. Saat ini, Jiang Gaoming melihat ke depan dan sosok Mu Yun telah menghilang. Tapi dia tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Apa yang tersembunyi di platform batu suci di ujung jalan batu suci. Jiang Gaoming bahkan lebih penasaran. Saat ini, Mu Yun telah mencapai 2.900 meter. Seluruh tubuhnya berwarna emas, yang juga memudar saat ini. Tidak ada jalan. Pada saat ini, Mu Yun merasa telah mencapai batas yang sebenarnya. Saat ini, hanya tampilan nyata, kekuatan tubuh naga. Mata Mu Yun tenang. Perlahan, tubuhnya ditutupi sisik. Saat berikutnya, seekor naga emas muncul. Dengan tubuh 100 kaki, itu sangat kuat. Mu Yun saat ini memberi orang keadaan yang sangat kuat. Pada saat ini, Long Hua ditampilkan sepenuhnya. Mu Yun bergegas keluar, berlari 100 meter terakhir. Akhirnya, saat Mu Yun jatuh di atas platform batu, seluruh orang telah lumpuh total. Dan tekanan kuat itu juga menghilang saat ini. Mu Yun sedang berbaring di platform batu, terengah-engah. Ini sudah berakhir. Mu Yun menunggu dengan tenang. Menunggu apa yang disebut petualangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Mu Yun tertegun. Petualangan. Tidak ada apa-apa di sana. Jalan batu suci di depan platform batu suci. Dia sudah melewati jalan batu suci dan sampai di platform batu suci. Tidak ada apa-apa. Pada saat ini, Mu Yun tertegun, dan sosok keluar pada saat ini. Pria itu berpakaian putih, wajahnya tenang, dan dia berdiri dengan tangan di punggung. Dia begitu hidup sehingga dia muncul di depan Mu Yun. Kamu siapa? Mu Yun berkata dengan hati-hati. Ini bukan bayangan virtual, tapi orang sungguhan. Saya, pria berbaju putih memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, akulah yang membiarkanmu datang ke sini. Mu Yun memikirkan mantan manusia bayangan virtual. Kamu tidak mati. Mu Yun menatap pria berbaju putih itu. Bagaimanapun dia melihat, mereka semua adalah orang yang hidup. Apa hubungannya hidup dan mati dengan itu? Pria berbaju putih berkata sambil tersenyum, si kecil itu baik. Kaisar berada di puncak, sungguh menakjubkan bisa mencapai langkah ini. Aku ingin membunuh kalian semua. Lagi pula, tidak ada seorang pun di grupmu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan uangku. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun lebih berhati-hati. Pada prinsipnya, setidaknya tingkat rasa hormat ilahi yang bisa saya ajarkan kepada Anda, tapi saya pikir Anda masih kecil. Itu tidak mudah. Pria berbaju putih perlahan berkata, aku adalah penguasa istana susunan surga Yin dan Yang. Penguasa istana Tianzhen, himpunan. Mata Mu Yun menunjukkan sedikit keinginan. Tertarik, pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, di sini, saya telah mengabdikan separuh hidup saya untuk penelitian. Mendengar ini, Mu Yun berdiri dan melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih, tetua. Saat ini, pria berbaju putih menatap Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, katakan saja apa yang kamu punya, jangan ragu.
Mu Yun tersenyum dan berkata, saya berani bertanya. Sebagai pemimpin istana Tianzhen di bawah tahta Yin dan Yang, saya tidak tahu seberapa jauh saya bisa mencapainya. Mu Yun benar-benar penasaran. Saya, pria berbaju putih tersenyum dan berkata, ini adalah level master dari arai. Master arai batas. Melihat Mu Yun bingung, pria berbaju putih perlahan berkata, arai dewa tertinggi dibagi menjadi 4 tingkat. Setelah menjadi guru susunan dewa tertinggi, itu adalah susunan batas. Level 6 dari larik batas tidak dapat diprediksi. Setelah melampaui master larik batas level 6, Anda adalah master larik batas. Di atas ini, ada Grandmaster dari susunan batas, Grandmaster dari susunan batas. Guru Kaisan, Mu Yun tertegun. Di mana Kaisar Soliter? Gudi. Begitu dia mengatakan ini, pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, apakah kamu berbicara tentang susunan pertama dewa dugu kamu? Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, beberapa orang memanggilnya Kaisar, beberapa orang memanggilnya Kaisar Soliter, dan lebih banyak orang masih memanggilnya dewa susunan pertama. Tuhan, Mu Yun bergumam. Siapa sangka lelaki tua dengan 1 tangan dan 1 kaki yang bertemu di Gunung Xiaoyao di dunia Kunsu. Itu akan menjadi Kaisar Soliter dunia. Dewa susunan pertama. Selama jutaan tahun, itu juga merupakan tingkat leluhur unik dari teknologi susunan. Kaisan Master. Faktanya, itu sebanding dengan kekuatan gelar dewa dan kaisar, dan dewa susunan pertama sedikit lebih baik dari Master Kaisan. Mu Yun tertegun. Orang tua yang kesepian begitu kuat. Tentu saja, pria berbaju putih melanjutkan, dewa pertama hari ini, karena dia kehilangan 1 lengan dan 1 tangan dalam Perang Dunia Pertama, kekuatannya mungkin sedikit berkurang. Tapi tidak ada keraguan tentang kekuatan gelar dewa dan kaisar. Melihat Mu Yun, pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, kenapa, apakah kamu melihatnya? Di bawah bimbingannya, mendengar ini, pria berbaju putih itu sedikit terpana dan berkata perlahan, tidak heran, menurutku metode susunanmu tidak bagus, tapi masih ortodoks. Mendengar ini, Mu Yun juga tersenyum pahit. Dia berlatih cara arai sebentar-sebentar. Terkadang dia diinstruksikan dan terkadang dia memikirkannya. Tidak mudah untuk mencapai titik ini hari ini. Aku tidak tahu nama pendahuluku. Pria berbaju putih itu ragu-ragu sejenak dan berkata sambil tersenyum, Istana Surgawi Yin dan Yang, Tuan Istana Susunan Surgawi, Namong Ye. Tuan Ye. Mu Yun Ke berkata, aku tidak tahu apa yang tuanmu katakan. Namun kamu berkata sambil tersenyum, seperti yang aku katakan, sebelum jalan batu suci, temukan platform batu suci, dan aku akan membiarkanmu pergi. Ajaran ini juga merupakan pernikahan yang baik antara aku dan kamu. Begitu ucapan ini keluar, Mu Yun bersabar dan berkata dengan hati-hati, buat pernikahan yang baik. Anak laki-laki, tidak ingin menjelajahi apapun. Aku akan mengajarimu susunan Tao. Jika kamu belajar, maka belajarlah. Jika kamu tidak belajar, aku akan pergi. Belajar untuk belajar. Mu Yun bergegas. Namong Ye tersenyum dan berkata, anak kecil, ada banyak rahasia di dunia ini. Sekarang kamu berada di puncak surga. Kamu tidak lemah di dunia ke-9, tetapi ketika kamu keluar dari dunia ke-9 dan melihat kelas 1 dunia, Anda akan menemukan bahwa Anda bukan apa-apa. Jadi jangan coba-coba menebak apa yang terjadi di zaman kuno dan kuno. Aku tidak bisa mengerti banyak hal, apalagi kamu. Kata-kata Namong Ye jatuh, menatap Mu Yun dan berkata, karena kamu telah menerima instruksi dari guru kaisar, menurutku fondasi susunanmu tidak buruk. Ini, kamu bisa renungkan, lihat dirimu sendiri. Kata-kata Namong Ye jatuh dan telapak tangannya melambai. Sebuah gulungan muncul. Namong Ye tersenyum dan berkata, aku berkata, ini hanya sebagian dari kekuatanku. Oleh karena itu, yang bisa saya ajarkan kepada Anda adalah jalan ke depan yang melibatkan susunan dewa tertinggi. Adapun susunan batas, jika kamu bisa mempelajari semua yang aku ajarkan, aku pikir kamu dan aku akan memiliki hari perpisahan. Saat itu, aku akan mengajarimu lagi. Sebuah kata jatuh dan gulungan itu terbuka saat ini. Ini adalah 10.000 peta susunan yang saya buat, yang telah memadatkan seluruh upaya hidup saya. Ini mencatat puluhan ribu susunan dewa tertinggi, yang tersedia di tingkat primer, menengah, lanjutan, dan atas. Ada juga cara kohesi pola arai, pengaturan arai dan sebagainya. Cukup untuk menjadikanmu master susunan dewa tertinggi dan melihat ke bawah ke surga ke-9.
Mendengar ini, mata Mu Yun menjadi bersemangat. Master Arai Dewa Tertinggi, keberadaan seperti itu sudah cukup untuk bersaing dengan para dewa teratas. Ayo pergi. Kata-kata Namong Ye jatuh dan telapak tangannya bergerak. Tiba-tiba, simbol susunan Tao muncul dalam sekejap. Dengan gerakan ini, Mu Yun dapat merasakan bahwa jumlah garis mendekati ratusan juta. Ratusan juta cara, hanya master susunan dewa tertinggi yang dapat melakukannya. Perlahan, Mu Yun merasa tubuhnya muncul di dunia yang luas. Dan di dunia yang luas, di depan mata, ada hamparan putih yang luas. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar. Suara mendengung turun pada saat ini. Dan Mu Yun melihat sekeliling, dan tiba-tiba ada banyak gambar. Yang pertama adalah satu, diikuti oleh yang kedua. Yang ketiga secara konstan, semakin banyak arai muncul. Pada akhirnya, itu hampir luar biasa. Di depan tubuh Mu Yun, dunia putih yang luas sekarang ditutupi oleh susunan warna-warni. Ini adalah diagram susunan dewa tertinggi yang dikumpulkan di seluruh dunia dalam hidupku yang malang. Total 1,78 juta grafik arai. Dari susunan dewa tertinggi utama ke susunan dewa tertinggi. Sekarang, kamu adalah master susunan dewa tertinggi senior. Peta susunan sebelum ini tidak sulit untukmu. Namun, susunan dewa tertinggi tingkat tinggi juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Ada jutaan pola susunan, 3 juta pola susunan dan 9 juta pola susunan. Mulai sekarang, bakar di pikiranmu satu persatu. Membakar, tuliskan semuanya. Mu Yun sedikit terpana saat ini. Kapan direkam? Mu Yun melihat sekeliling dan berkata, Tuan, apakah ada efek menunda waktu di ruang ini? Jika saya duduk di sini selama ratusan tahun, itu akan menjadi masalah besar. Tidak, suara samar Namong Ye terdengar dan berkata, kecuali jika itu adalah master susunan batas atau master instrumen batas, Anda dapat memiliki kemampuan ini. Orang biasa tidak memilikinya. Mendengar ini, Mu Yun tertegun lagi. Kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu mencetak susunan dewa tertinggi utama dan susunan dewa tertinggi menengah di sini, itu akan sangat cepat. Hanya saja ketika kamu mencapai tingkat susunan dewa tertinggi tingkat lanjut, kamu akan sangat lambat. Arai dewa tertinggi teratas bahkan lebih lambat, namun, Anda tidak harus memahami susunan itu di sini. Saya memiliki catatan dari setiap susunan dan metode latihan. Anda dapat mencapai tingkat master susunan dewa tertinggi senior dengan mengandalkan pada kemampuanmu sendiri. Dengan susunan beranotasiku, kamu bisa pergi ke masa depan. Itu tidak akan buruk. Mendengar ini, Mu Yun menghela nafas lega dan mengangguk. Jika dia tidak bisa berhenti di tengah, dia akan tinggal di sini selama ratusan tahun, dan kehidupan Xuan Feng akan mengkhawatirkan. Kalau begitu, mari kita mulai. Mu Yun duduk di atas piring dan menyatukan pikiran dan jiwanya. Arai dewa tertinggi pertama, pada saat ini, mengalir ke dalam pikiran saya. Arai itu bergantung pada lebih dari 20.000 pola arai. Sekilas Mu Yun melihat inti dari struktur itu. Saat Mu Yun melihat arai, dia hanya merasa bahwa arai terkondensasi dalam pikirannya. Selanjutnya, Anda akan melihat semua pesan dari arai ini. Di banyak tempat, Namong Ye telah menandai kekurangan dan kelebihan susunan, serta kepintaran struktur susunan. Mu Yun hanya merasa hatinya tiba-tiba cerah. Setelah menonton larik pertama, Mu Yun segera mulai menonton larik kedua. Sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, 15 tahun berlalu. Di dunia putih yang luas, susunan penghalang langit dan matahari telah menghilang hampir sepanjang waktu. Mu Yun bernafas saat ini. Aku telah benar-benar menemukan susunan dewa tertinggi utama dan susunan dewa tertinggi perantara. Sekarang, deretan dewa tertinggi tingkat lanjut. Mu Yun menatapnya dan menggosok alisnya. Tonton dulu, setidaknya itu bisa membantuku. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun terus duduk bersila. Perlahan, pola arai menyebar. Arai demi arai dikendalikan oleh Mu Yun saat ini. Dalam sekejap mata, 5 tahun lagi berlalu. Mu Yun bangun lagi dan bernapas. Dalam 5 tahun, saya telah mencerna puluhan ribu susunan Tao. Namun, mereka semua adalah susunan dewa tertinggi tingkat tinggi. Mereka membutuhkan 1 juta pola larik dan 2 juta pola larik. Namun, selanjutnya Mu Yun tidak berniat untuk tinggal di sini. 20 tahun, cukup. Selanjutnya, yang lebih penting adalah meningkatkan taraf kultivasi. Berusahalah untuk mencapai wilayah ketuhanan secepat mungkin dan temukan mutiara yang dikelilingi oleh Yin dan Yang. Perlahan,
Mata Muyun menjadi tenang. Senior, siap berangkat. Ya, Muyun berdiri dan ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah saat ini. Sesosok keluar dari arai. Itu Namong Ye. Namong Ye memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, itu bagus. Butuh 20 tahun untuk sepenuhnya menstabilkan fondasimu sebelumnya. Adapun masa depan, semuanya tergantung pada ciptaanmu sendiri. Terima kasih, tetua, kata Muyun dengan hormat. Jangan berterima kasih padaku. Namong Ye berkata dengan tenang, kota kuno ini awalnya adalah tempat reruntuhan. Saya di sini untuk meninggalkan ini bagi mereka yang memiliki kesempatan. Dan kebetulan kamu orangnya. Mendengar ini, Muyun tercengang dan berkata, Senior, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku perlu tahu siapa kamu. Namong Ye juga tertegun. Tidak, pergilah, diagram susunan ini, aku akan mengumpulkan susunan besar dan menyegelnya di lautan jiwamu. Aku juga ingin melihat bahwa kamu bisa menjadi master susunan dewa tertinggi. Muyun mengangguk. Perlahan, Namong Ye melambaikan telapak tangannya dan menepuk dadanya. Tiba-tiba, saya melihat tubuh Namong Ye berubah menjadi pita saat ini. Streamir itu adalah susunan jalan padat, jenis lain yang indah. Perlahan, susunan itu diringkas menjadi jimat giok. Ukuran telapak jimat giok berubah menjadi pita, dan ribuan pola susunan di sekitarnya diserap satu persatu. Kamu bisa membawa jimat giok ini bersamamu. Seberapa tinggi kamu bisa mencapainya di masa depan tergantung pada dirimu sendiri. Namong Ye tersenyum. Terima kasih sekali lagi, Tuan. Muyun melengkungkan tangannya dan mengambil jimat giok. Saat berikutnya, Muyun merasa cahaya di sekelilingnya menghilang. Dan sosoknya masih berdiri di atas platform batu suci. Ini berhenti, 20 tahun. Sosok Muyun muncul saat ini. Di sekitar platform batu suci, cahaya memudar. Kerumunan hanya melihat Muyun berdiri di sana, tenang dan tidak bergerak. Perlahan, di sekitar platform batu suci, tekanan mereda perlahan. Saat ini, Jiang Gaoming datang ke Muyun. Apa yang terjadi? Jiang Gaoming tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa kamu keluar begitu cepat? Cepat, ya, Jiang Gaoming berkata, baru 2 jam sejak tadi. 2 jam, Muyun tertegun. Tapi dia jelas merasa bahwa 20 tahun telah berlalu. 20 tahun telah menjadi 2 jam. Muyun berbalik dan melihat teras batu suci. Pada saat ini, teras batu suci berangsur-angsur menghilang. Seluruh kota kuno, dikelilingi oleh formasi kuno, berangsur-angsur surut. Saat ini, aula dan bangunan kuno itu juga runtuh satu persatu dan berubah menjadi bubuk. Kerumunan tercengang melihat perubahan di sekitar mereka. Jiang Gaoming menatap Muyun. Kali ini, Muyun mungkin punya peluang bagus. 2 jam, apa yang didapat Muyun? Dia tidak bertanya. Melihat sekeliling, Muyun berkata, hadirin sekalian, lepaskan susunan kuno dan kalian bisa pergi. Mendengar ini, semua orang menghela nafas. Aku mendapatkan hidupku kembali. Jika Muyun benar-benar peduli, itu sangat merepotkan. Masa langsung membubarkan diri. Kemana kamu pergi? Jiang Gaoming menatap Muyun dan berkata dengan serius. Area terlarang di kota kuno Tianyang belum berakhir. Bukankah ada puncak surgawi di sini di semua sisi? Aku juga ingin melihat kemana mereka pergi. Jiang Gaoming mengangguk dan berkata, kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut denganku? Mendengar ini, Muyun menatap Jiang Gaoming. Jiang Gaoming berkata sambil tersenyum, kekuatanmu sendiri, aku tahu. Tianzun adalah puncaknya, aku khawatir tidak ada lawanmu. Itu hanya bertarung sendirian. Lagi pula, itu merepotkan. Kamu tidak bisa mendapatkan banyak berita untuk pertama kalinya. Meskipun kekuatan orang-orang di sekitarku ini tidak terlalu tinggi, bagaimanapun juga, ada banyak orang. Mereka dapat menyebar dan mendapatkan berita dengan cepat. Mereka juga dapat membantumu. Muyun merenung sejenak dan mengangguk perlahan. Berkemas dan semua orang akan pergi dari sini. Muyun telah mencapai puncak Tianzun kali ini. Dan kekuatannya telah meningkat pesat. Ini bukan yang terpenting. Yang terpenting, peningkatan teknologi arai. Ujung jari melayang dan pola larik memadat. Muyun dapat merasakan kekuatan yang kuat terus-menerus berkumpul di tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya menjadi semakin kokoh ketika pasukan Tao berkumpul. Pola arai, perlahan menyatu. 1 juta cara, 2 juta, 3 juta, akhirnya, mencapai 5 juta jalan. 5 juta pola larik. Sekarang jika Anda datang untuk menampilkan susunan ular, kura-kura,
dan lembu yang ilahi, itu akan cukup untuk membunuh puncak Tuhan Surgawi dan menjebak Tuhan Surgawi. Ditambah dengan kekuatannya sendiri, bukan tidak mungkin untuk membunuh guru surgawi dengan sempurna. Mu Yun melindungi napasnya dan matanya tenang. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Jiang Gaoming? Dia tidak tahu, hanya saja jika pria ini benar-benar ada di sekitarnya. Jika Anda tidak tulus, ambil kesempatan untuk membunuhnya. Lalu dia tidak keberatan, biar mati jelek. Selama beberapa hari, orang-orang pergi dari sini dan terus bergerak maju. Jiang Gaoming juga memisahkan anak buahnya dan pergi untuk memeriksa semua jenis berita. Hari-hari ini, Mu Yun telah mencoba memadatkan pola larik. Pada saat yang sama, dia juga mulai mencoba menyempurnakan sebuah arai. Di jimat giok, ada ribuan cara dalam susunan dewa tertinggi tingkat tinggi. Arai dewa tertinggi teratas juga memiliki ribuan saluran. Cukup baginya untuk belajar. Melihat begitu banyak diagram larik, Mu Yun akhirnya memilih diagram larik. Susunan Gusin Suantian. Ini adalah susunan dewa tertinggi tingkat tinggi. Ini bukan arai pembunuhan. Ini adalah susunan ajaib. Susunan sihir tidak memiliki ki yang kuat untuk membunuh dan memotong, tetapi itu adalah tempat yang lebih mengerikan daripada susunan besar untuk membunuh dan memotong. Menyihir orang dan membuat orang jatuh ke dalam ilusi. Dalam keadaan seperti itu, pikiran dan jiwa seni bela diri berada dalam kekacauan. Dapat dikatakan bahwa orang yang terjebak dalam barisan dapat saling membunuh atau bahkan bunuh diri tanpa melakukan apa-apa. Pada saat ini, Mu Yun sedang menonton diagram arai dari arai Gusin Suantian. Pola larik dipadatkan di ujung jari dan terus memadat menjadi berbagai pola. Arai besar terlihat megah. Namun, pada kenyataannya, saya tidak tahu berapa kali arai mage perlu bereksperimen saat menyempurnakan. Eksperimen semacam itu bahkan akan membuat arai mage sendiri dirasuki oleh pola arai. Mu Yun telah mempelajarinya hari demi hari. Pada hari ini, Jiang Gaoming tiba-tiba menemukan Mu Yun. Ada berita, Jiang Gaoming Yue ingin mencoba, saya menemukan jejak Wang Long dan mereka. Panjang, kesombongan keluarga Suanyao yang berapi-api. Dia adalah adik dari Wang Hu, yang menempati urutan pertama dalam daftar dewa. Itu adalah keadaan surga tertinggi dan sangat kuat. Mu Yun masih mengingat momentum kemunculannya. Siapa lagi? Mu Yun bertanya di awal. Zheng Hitam dari keluarga ular Jiao Hitam bersayap 8. Yu Yang dari keluarga kera es di area salju. Pu Jun, yang rakus pada serigala. Berbicara tentang ini, Jiang Gaoming juga cukup tertekan dan mencapai, ketiga orang ini juga sangat kuat di puncak Tianzun. Dan keempat orang ini, bersama-sama, memiliki setidaknya hampir 100 puncak surgawi di sekitar mereka. Mereka tidak bisa diremehkan. Jiang Gaoming mengerti. Sekarang Mu Yun tidak takut pada orang-orang itu. Tapi tidak bisa saling menggenggam. Ada banyak orang. Jika Mu Yun muncul dengan gegabah, pergi dan lihatlah. Setelah berpikir sejenak, Mu Yun berkata sambil tersenyum, orang-orang ini bisa berkumpul. Bukankah itu bagus? Sebelum memasuki kota kuno, kami berada di jalan. Kali ini hati-hati. Tempat ini sangat jahat, benar-benar ingin pergi. Jiang Gaoming hanya bisa berkata. Tentu saja, saat ini, Mu Yun berkata dengan senyum percaya diri, kali ini, aku juga ingin melihat siapa yang ingin membunuhku. Bahkan, teriakan paling keras adalah 3 pintu utama. Keenam orc mungkin punya ide tentang dia. Tetapi Anda tidak harus melakukannya ketika Anda memikirkannya. Dia juga merupakan keadaan puncak dari makhluk surgawi. Orang-orang itu harus memikirkannya jika mereka ingin melakukannya. Melihat tekad Mu Yun, Jiang Gaoming tidak berkata apa-apa lagi. Kerumunan mulai berangkat. Saat ini, Istana Yang Yun adalah salah satu situs bersejarah. Di antara abu aula utama, sesosok berdiri di antara abu aula utama, membungkuk dengan postur ramping, dengan lembut mendorong keluar abu dengan telapak tangannya dan menghela nafas. Saat suara menghilang, sosok itu juga menghilang hingga tidak terlihat. Dan perlahan, di antara pegunungan yang luas, Istana Dao Dao bangkit dari tanah, bahu-membahu dengan pegunungan. Sesosok berdiri di antara pegunungan, seperti lukisan di pegunungan dan seseorang di lukisan itu. Tuan Istana, sebuah suara terdengar saat ini dan berkata, ada berita. Oh, mendengar ini, Namong Ye mengerutkan kening. Kecepatannya sangat cepat. Apakah kamu sudah mendapat berita tentang ini? Namong Ye berkata sambil tersenyum, itu hanya harapan baik untuk seorang teman yang ditakdirkan.
Bukankah itu akan menghancurkan rencana kedua orang dewasa itu? Kata-kata Namongye jatuh dan sesosok muncul saat ini. Namongye, apakah kamu tahu bahwa nasib baikmu dapat menyebabkan fluktuasi yang besar? Orang yang muncul mengenakan baju besi lunak berwarna hitam dan terlihat sangat tinggi dan kuat.